Sobat BPHN, bertemu kembali dengan saya Wasri Dewi yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Menteri Hukum Supratman menggelar rapat kerja perdananya dengan Komisi 13 DPR RI pada Senin 4 November 2024 untuk membahas fokus kerja Kementerian Hukum pasca pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru dengan menekankan masa transisi yang ditargetkan selesai pada Juni 2025 serta fokus pada pembangunan SDM berkualitas melalui rekrutmen CPNS dan sistem merit. Di bidang regulasi, Supratman menyoroti pentingnya review undang-undang dan peraturan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi 13 Al-Muzamil Yusuf dan Ali Mazi turut menekankan partisipasi publik dan peningkatan pembinaan hukum nasional sebagai bagian dari agenda prioritas kementerian. Supratman juga menegaskan akan melanjutkan program baik dari menteri sebelumnya, termasuk penyatuan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia dengan penambahan program studi baru yang mendukung pengembangan SDM hukum. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Senin 4 November 2024 membahas program prioritas Kementerian Hukum dalam masa transisi pasca pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi beberapa entitas. Dengan Supratman menjelaskan pembentukan tim khusus untuk mendukung kelancaran transisi ini secara strategis dan administratif. Salah satu fokus utama yang diangkat adalah penguatan anggaran untuk program bantuan hukum gratis tahun 2025 yang dinilai penting untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pendampingan hukum. Anggota Komisi 13 dari fraksi Golkar Jamaluddin Malik menegaskan perlunya alokasi anggaran maksimal agar program ini bisa menjangkau lebih luas. Supratman menambahkan bahwa program ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memperluas akses hukum demi tercapainya keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Rapat ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarie, Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana, serta jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum lainnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan workshop kehumasan bertema teknik reportase dan presenter berita dalam jurnalisme siar pada Selasa 5 November 2024. Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan ini, para peserta mampu mengemas informasi hukum yang teknis menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Milawati juga menjelaskan bahwa BPHN telah menggunakan format audiovisual seperti podcast dan program Tanya Penyuluh Hukum sebagai salah satu metode menghadirkan informasi hukum yang lebih relevan dan menarik bagi publik. Workshop ini turut menghadirkan narasumber dari Kompas TV, yakni Jihan Novita dan Nitya Anissa yang memaparkan pentingnya unsur 5W+1H dalam berita, keterampilan public speaking, serta penyiapan hook yang menarik dalam reportase. Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam penyebarluasan informasi hukum yang masif. Workshop yang digelar secara hybrid di Aula Mujono BPHN Jakarta ini dihadiri oleh pegawai BPHN dan diikuti oleh penyuluh hukum dan pemangku kehumasan secara daring melalui Zoom, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pegawai di bidang kehumasan dalam pembuatan berita dan konten. Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengadakan sosialisasi daring pada Kamis 7 November 2024 untuk memperkenalkan indikator penilaian kinerja terbaru serta panduan teknis penyusunan laporan tahunan yang melibatkan seluruh pengelola JDIH di tingkat lembaga pemerintah, daerah, DPRD, dan perguruan tinggi se-Indonesia, sekaligus membimbing peserta dalam penggunaan aplikasi e-report.jdihn.go.id yang telah diperbaharui untuk memudahkan penyusunan laporan kinerja tahunan. Dalam acara tersebut, Kepala Pusat JDIHN Joni Pestasi Mamora menyampaikan pentingnya evaluasi kinerja bagi seluruh anggota JDIHN guna memastikan pengelolaan dokumentasi hukum yang lebih baik dan transparan. Ia menekankan bahwa konsistensi dalam penyediaan dokumen hukum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 akan mendukung tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Saat ini JDIHN memiliki 1.666 anggota dengan 1.235 anggota terintegrasi dan hingga tahun 2023 tercatat 736 anggota telah melaporkan kinerja mereka. Pusat JDIHN akan mengevaluasi kinerja anggota pada Desember mendatang sebagai dasar penilaian capaian tahunan dan seluruh anggota diharapkan mengirimkan laporan kinerja sebelum 31 Desember 2024. Sebanyak 597 organisasi pemberi bantuan hukum sedang menjalani proses verifikasi dan akreditasi ulang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk periode 2025 sampai 2027 guna memastikan kelayakan mereka dalam menyalurkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dan menentukan status akreditasi yang akan mempengaruhi besaran dana bantuan yang diberikan.
Dalam rapat koordinasi perpanjangan sertifikasi organisasi PBH, PLT Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofian menyatakan harapan BPHN agar lebih banyak PBH berkualitas tersebar hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris BPHN Igusti Putumilawati menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan untuk PBH, terutama yang belum mendaftar ulang, dan menyoroti perlunya perhatian terhadap administrasi serta kebutuhan mereka agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Selain verifikasi, BPHN juga menyetujui 190 organisasi PBH baru untuk periode 2025-2027 dengan tujuan memperluas akses keadilan dan layanan hukum di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyarye menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang berdaya saing global. Hal tersebut disampaikan dalam acara yang digelar di Mercure Jakarta Batavia, Rabu 6 November 2024. Edi menekankan bahwa kepemimpinan kelas dunia hanya dapat terwujud melalui SDM yang memiliki kompetensi teknis, karakter berintegritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan global. Edi juga mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum memandang pembangunan SDM sebagai kewajiban untuk mencetak pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global dan tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Ia berharap BPSDM Hukum menjadi kawah candra di muka bagi aparatur sipil negara Kementerian Hukum dalam mempersiapkan mereka sebagai pemimpin yang inovatif dan kompeten. Selain itu, Edi menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh BPSDM Hukum harus membekali ASN dengan kemampuan berpikir strategis dan inovatif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi untuk mencetak pemimpin yang siap membawa perubahan. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Wasri Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.